Oke, selamat selamat pagi atau mungkin selamat siang kawan semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya update buku yang dulu pernah kita bahas ya. Kalau versi sebelumnya itu video sebelumnya kita bahas mengenai soal parameternya ya. Nah, perjalannya waktu buku itu sudah saya update terus ya. Terakhir itu versi 0,6. Di situ ada bab 1, bab 2, bab 3 ya. Nah, karena kali ini kita akan bahas bab update terakhir ya, update yang cukup besar. Di update ini kita telah melakukan beberapa revisi, terutama di bahasan inti di bab 4, bab dan bab 5 ya, yang dulu pernah yang sudah saya tulis di versi 0,6. Nah, jadi update besar ya dari versi 0,7 adalah penambahan bab 6, ada desain timbunan, jadi ada satu bab baru. Nah, namun penting saya sampaikan ke teman-teman nih, sebenarnya desain timbunan itu mazhabnya banyak ya. Maksudnya mungkin ketika nanti Anda lihat ya di versi buku saya ini mungkin akan dulu pernah ya pelajari waktu S1 atau S2 itu sama. Tapi saya nggak yakin sama karena itu didikannya tiap orang beda di sini. Ada banyak hal nanti yang akan pasti berbeda. Contoh, contoh, senior engineer saya dulu itu ngajarinya bahwasanya setiap settlement analisis itu harus ada gripnya ya, secondary settlement. Namun saya pernah ngobrol dengan kawan saya cerita bahwasanya dia ketemu seorang dokter ya, nggak usah saya sebutin dari mana institusinya, tidak percaya adanya grip gitu ya. Wah, saya dengar itu langsung, wah kok bisa? Ya, saya bilang semoga dapat hidayah lah dari Allah. Nah, dari situ saya simpulkan ya, ada banyak sekali ini macam mazhab atau kepercayaan-kepercayaan firqoh-firqoh ya tentang bagaimana seseorang itu mendesain timbunan. Contoh lain, misalkan rasio permeabilitas horizontal yang diaplikasikan di Fluxys ketika ada PVD pada timbunan Anda. Itu kalau Anda lihat jurnal-jurnal pasti berbeda-beda. Nah, dari situ ketika Anda melihat buku ini ya, belum tentu tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang salah, tidak ada yang lebih buruk gitu. Jadi ini kan semacam bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah gitu ya. Nah, ini hanya untuk sebagai informasi bahwa saya memang ada banyak sekali aliran gitu di geoteknik. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat sedikit mengenai apa yang kita tambahkan di sini ya. Di sini ya teori timbunan, kemudian stress path timbunan. Ini saya singgung sedikit mengenai dasar-dasar likuifaksi ya. Karena timbunan kan identik dengan pasir, tanah pasir, prone to liquefactions jika terjadi gempa. Ya, kita singgung dikit-dikit lah dasarnya. Kemudian biasanya tanah yang problematik selain faktor likuifaksi itu kan kalau kita punya timbunan di atas tanah lempung. Nah, kita singgung sedikit ya gimana caranya untuk menentukan profil timbunan ketika kita punya tanah lempung di bawahnya. Nah, ini single berm, ini nggak ada berm ya, single fill. Nah ini ada bermnya, ada berm. Biasanya seperti itu bentuknya ya, single fill atau ada berm seperti ini. Gimana sih bentuknya? Nah kemudian kita masuk ke improvement. Misalkan timbunan itu ada PVD-nya, nah, kita jelaskan di sini. Misalkan ini yang saudara lihat di sini, kalau PVD itu kan radial flow ya. Nah ketika kita pakai Fluxys 2 dimensi dengan pendekatan plane strain ya, PVD yang asli ini itu jembeng ya, jembeng bahasa Indonesia apa? Itu di stretch 1 meter ke tepi. Nah untuk itu perlu adanya semacam adjustment ya di horizontal permeability-nya. Nah besarnya horizontal permeability itu alirannya akeh ya. Maksudnya banyak orang punya pendapat masing-masing. Nanti saya kasih contoh di bawah. Saya berpendapat bahwa HKP harus
lebih tinggi dari 10 ya. Ini saya dalam contoh nanti kita kasih KHP plane string 20 kali lebih lembat dari original soilnya. Dengan catatan bahwasanya rasio KHKV 1,5. Nah, pada banyak jurnal Anda akan temukan rasio KHKV bisa lebih dari 1,5 ya, ada 2, ada 5, ada bahkan 9. Bisa KHKV, bisa CHCV, banyak sekali pendekatan. Nah, maka dari itu harap ini ya dipahami bersama. Nah, kemudian settlement bottom model ini saya kasih satu referensi ya, gimana caranya kita menentukan cut off di bagian bawah model ya, terutama untuk modeling SSC ya dengan soft soil creep ya. Karena makin dalam soft soil creep itu ratio dwell settlement makin tinggi ya. Maka ada suatu titik di dalam sini, titik di suatu kedalaman ini harus dipotong. Nah, itu banyak metodenya ya, salah satunya karena sudah saya kasih disclaimer di depan bahwa metode aliran-aliran itu banyak ya. Ini saya berikan apa yang diajarkan senior saya dulu ketika menghadapi masalah settlement seperti itu ya. Nah, sedikit. Nah, ini contoh teknik preloading ya, sedikit teori. Nah, ini. Nah, kalau preloading itu kan biasanya digabung dengan PVD ya. PVD ini saya kasih cara metode penentuan jarak PVD. Pernah nggak lihat nomogram seperti ini? Kalau pernah lihat berarti kita sealiran ya. Kalau belum pernah lihat berarti dosen atau senior engineer Anda beda aliran gitu ya. Nah, kiblat saya itu panutannya di Building on Soft Soils-nya Netherlands ya. Jadi saya diajarkan seperti itu oleh senior saya. Jadi saya mengacu ke CUR ya, namanya CUR CUR. Nah, di situ ya. Misalkan kita, ini saya jari apa yang sudah saya pelajari dulu waktu saya fresh grade. Nah ini kalau grip, oke. Nah kemudian setelah kita belajar dari preloading, biasanya kita perlu perkuatan geosintetik ya. Nah ini kita bahas sedikit ya. Hal yang paling penting di gimana sih cara kita desain pakai geogrid ya terutama. Misalkan kita di sini saya kasih ya, filosofi desain tentang critical strain pada timbunan dengan perkuatan geogrid ya. Misalkan di sini critical strain yang saya sebutkan dari sumber tertentu 2,5%, 3% ya. Kemudian untuk basal stability ya. Sekarang untuk untuk MSA retaining wall mungkin lebih ketat lagi 1%. Nah silakan saudara baca ya buku ini. Nah ini juga saya beri beberapa referensi untuk menentukan geometri dasar ya menurut British Standard mungkin. Ini juga contoh ya konfigurasi saya detailkan ya konfigurasi gabion dengan geogrid misalkan. Nah, ini. Terus penentuan elastoplastik stiffness-nya. Pada buku saya ini saya pakai berbentuk Machiavelli ya. Karena Machiavelli sangat sangat transparan dan online, semua bisa akses. Kemudian mereka confident dengan barang mereka, maka saya juga confident untuk menulisnya di buku saya. Oke. Jadi ini contoh gabion pemodelan seperti ini. Ini contoh yang sering kita lihat di konstruksi highway ya, di mana ada semacam concrete panel wall, vertical wall dengan web geogrid, webbing geogrid seperti ini. Kita kasih cara gimana dasar-dasarnya ya. Nah kemudian yang penting kan penurunan stiffness daripada geotekstilnya ya atau geogridnya ya. Nah ini saya kasih contoh ya. Misalkan di sini dari produk Machiavelli dia punya stress strain curve-nya ya. Kita kan memerlukan apa axial stiffness EA ya, E kali A dan juga plastik
apa namanya, cut off untuk tensile strength-nya ya. Nah, itu bisa dipelajari di sini. Udah saya kasih semacam ya gambaran umum. Nah, oke. Ya. Mungkin itu ya. Jadi, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.